Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan tetap diberi hidayah oleh Allah untuk menjalani kehidupan ini, kehidupan di dunia ini menjadi sarana bagi perjalanan kita untuk menuju kehadiratnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam kesempatan kali ini kita akan sampaikan tentang dunia yang fana ini dan pemimpin kehidupan. Kita hidup di dunia tentunya tidak lepas. Kita harus bisa memahami tentang makna-makna kehidupan supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan tidak terombang-ambing oleh kehidupan. Oke, kita bahas ya selengkapnya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe. Jika senang maka klik like, jika tidak senang koreksi kita supaya kita bisa memperbaiki diri kita. Dunia yang fana, kita hidup di dunia ini tiada lepas dari pergaulan kehidupan antar sesama manusia, antar sesama makhluk, antar sesama apa yang ada di sekeliling kita. Karena apa yang ada di sekeliling kita merupakan fasilitas yang sudah diciptakan oleh Allah untuk menuan kehidupan manusia. Maka manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini harus bisa bagaimana caranya mengendalikan segala sesuatu sehingga tidak terjadi ketimpangan. Nah, manusia yang menjadi khalifah di muka bumi ini memang tidak bisa lepas dari tujuan-tujuan Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan manusia dan golongan jin kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Makna pengabdian di situ adalah bagaimana manusia diciptakan di muka bumi ini benar-benar selaras sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, baik itu semua dalam perintahnya ataupun dalam larangannya. Manusia ketika sudah dilahirkan di muka bumi ini sejak lahir sampai nanti hingga menjelang ajalnya, disitulah manusia diberi peran bagaimana manusia berkiprah untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Janganlah kita hidup di dunia ini dengan cara hidup yang lupa diri atau kita lalai terhadap apa yang sudah dikehendaki oleh Tuhan kita, yaitu sebagai pengabdi-pengabdinya, sebagai penghamba-penghamba atas apa yang Allah kehendaki kepada diri kita. Maka dalam menjalani kehidupan di dunia ini kita bisa berkiprah dengan sesama manusia, dengan teman, dengan orang-orang yang ada sekeliling kita, dengan harta, dengan uang, dengan berbagai materi yang ada, bahkan dengan makhluk, dengan binatang, dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada. Jangan sampai semua itu menjadi kambing hitam. Jangan sampai semua itu bisa menjadi permasalahan untuk diri kita, bahkan sampai di kemudian hari. Nah, maka kita dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan, kita dibekali dengan pengertian-pengertian bagaimana agar kita dalam menjalani kepemimpinan di dunia ini tidak bisa seenaknya sendiri, tidak semaunya sendiri, tapi harus menggunakan aturan-aturan yang nyata, aturan-aturan yang baku, yang sudah tertata, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan-ketimpangan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, antara makhluk yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang menjadi penyebab manusia itu lalai terhadap apa yang sudah dikehendaki oleh Tuhan kita adalah karena manusia itu menggunakan nafsunya sendiri, keinginannya sendiri, sehingga apa yang ada di dunia ini, yang ada di sekitar kita, yang sudah ada ataupun yang belum ada, dijadikan sebagai modal untuk meraih semua itu dengan tujuan tendensi untuk memperkaya diri sendiri, untuk mengalahkan orang lain, untuk untuk
berbagai macam keinginan-keinginan diri, sehingga semua itu bisa menjadikan lalainya diri kita atas apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Jadi bukan permasalahan yang sulit untuk kita bisa sadar diri, karena di situ yang menjadi penyebab utama adalah keinginan kita. Maka ketika keinginan kita sudah dihilangkan, sudah ditepis, sudah disisihkan, maka sudah tidak ada masalah lagi. Karena kita dilahirkan di muka bumi ini, kita hanya menunggu sinyal-sinyal ilahiyah, sinyal-sinyal ketuhanan yang sudah tertulis ataupun yang belum atau yang tidak tertulis. Itu yang seharusnya kita jadikan pedoman, jadikan sebagai acuan dalam rangka kita melangkah mengarungi kehidupan hidup di dunia ini. Maka yang menjadi judul adalah dunia yang fana. Artinya apa? Artinya jadikan segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya hanya sementara. Jangan jadikan sebagai keabadian. Ya, jadi jadikan, pahamilah semua ini adalah sementara. Keinginan kita sementara. Jangan sampai terus-menerus berlarut-larut, bahkan mengalahkan kebenaran, keadilan, kejujuran. Sementara, keinginan sementara, perkara duniawi, kemalukan sementara. Fanakan semua itu dalam rangka kita menjadi pemimpin di muka bumi ini. Pemimpin kehidupan adalah mereka yang bisa menghidupkan nur-nur ilahiyah di muka bumi ini. Nur ilahiyah yang dipancarkan dalam diri kita merupakan cakrawala bagaimana diri kita bisa menjadi penerang bagi masyarakat, bagi makhluk, bagi hal-hal perkara-perkara yang ada di sekitar kita. Jadi jangan sampai nur ilahiyah itu sampai terpadamkan dalam diri kita, atau disunyikan atau disenyapkan dalam diri kita. Karena nur ilahiyah itu yang bisa menjadikan semuanya menjadi terang, menjadi rahmatan lil alamin. Ingat bahwa dunia ini hanya fana, dunia ini hanya sementara. Jangan sampai kampung dunia ini menjadi ladang, menjadi lahan kegelapan bagi diri kita untuk mencapai perjalanan hidup di kemudian hari. Karena kita sesungguhnya sudah diberi bekal dengan pemahaman Al-Quran, dengan pemahaman kitab-kitab, dengan pemahaman ayat-ayat Allah yang sudah ditulis ataupun yang belum tertulis, yang semua itu sudah diberikan kepada manusia untuk menjadi bekal dalam mengarungi perjalanan kehidupan bagi manusia di kemudian hari. Baik, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadilah diri kita pemimpin yang menghidupkan diri sendiri, menghidupkan perkara yang ada di sekeliling kita untuk selalu berdharma, berada di jalan kebenaran, di jalan kejujuran, di jalan keadilan, agar semua itu bisa terwujud adalah manusia menjadi kunci dalam menjalankan segala sesuatu dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Dunia yang fana tidaklah menjadi masalah karena kita sudah berpedoman pada nur ilahiyah yang selalu menerangi perjalanan hidup kita. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.